wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi dengan judul karakteristik kinerja organisasi bisnis. Kemudian, adapun struktur keanggotaan dari kelompok kami. Yang pertama, yaitu ada koordinator atas nama Cindy Sudi Pembatu. Dan anggota yang pertama, Leni Damayani, dan yang kedua, Arman Abdurrahman. Selanjutnya, topik diskusi yang akan dibahas, yang pertama ada definisi, karakteristik, indikator, dan faktor yang keempat, dan metode penelitian. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan definisi kinerja dan kinerja bisnis. Yang pertama, definisi kinerja menurut Bambang Guritno dan Waridin. Kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Hakim, mendefinisikan kinerja sebagai hasil kinerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Kemudian, definisi kinerja bisnis. Menurut Prasetyo dan Harjani, kinerja bisnis merupakan akumulasi dari hasil aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan itu sendiri. Adapun menurut Agarwal dan kawan-kawan, mengukur kinerja bisnis dengan menggunakan dua dimensi, yaitu dimensi pertama adalah kinerja keuangan atau kinerja berdasarkan pada pemasaran seperti tingkat penggunaan, profitabilitas, dan market share. Sedangkan dimensi yang kedua adalah kinerja subjektif. Kinerja subjektif merupakan pengukuran kinerja yang berdasarkan pada pengukuran terhadap kepuasan pelanggan dan karyawan, seperti kualitas layanan, kepuasan konsumen, dan kepuasan kerja karyawan. Nah, teman-teman, saya akan melanjutkan materi pembahasan kedua, yaitu karakteristik. Nah, pada materi kali ini, saya sudah menggarisbawahi 3 karakteristik penting yang harus kita ketahui, yaitu karakteristik proses bisnis, karakteristik seorang pemimpin, dan karakteristik seorang sekretaris. Nah, beberapa karakteristik umum yang dianggap dimiliki oleh suatu proses bisnis seperti yang pertama ada definitif, yaitu sebuah proses bisnis yang harus memiliki batasan, masukan, dan output yang jelas. Yang kedua, ada urutan, yaitu suatu proses bisnis harus terdiri dari kegiatan berurutan sesuai dengan waktu dan ruang. Yang ketiga, ada pelanggan, yaitu sebuah penerima harus memiliki hasil proses bisnis. Yang keempat, nilai tambah. Transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah kepada penerimanya. Yang kelima, keterkaitan, yaitu sebuah proses tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus terkait dalam suatu struktur organisasi. Yang keenam, fungsi silang, yaitu sebuah proses pada umumnya meskipun tidak selalu, termasuk beberapa fungsi. Perlu teman-teman ketahui bahwa seringkali pemilik proses, orang yang bertanggung jawab atas kinerja dan pengembangan yang berkesinambungan dari proses juga dianggap sebagai karakteristik dari proses bisnis. Kemudian, terdapat 8 karakter kepemimpinan yang ideal yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu cerdas, bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, inisiatif, konsisten, tegas, dan lugas. Karakter merupakan kunci penting dan penentu dalam keberhasilan suatu organisasi. Hal ini akan membawa berkah bagi seluruh anggota organisasi yang ada di dalamnya. Maju dan mundurnya keberhasilan dan kegiatan suatu organisasi banyak ditentukan oleh seorang pemimpin, karena pemimpin merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuan yang ingin dicapai. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas kepribadian sekretaris. Menurut Doratul Yatima, pada tahun 2009, kepribadian sekretaris memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, loyalitas.
Loyalitas merupakan perasaan yang terwujud kesetiaan terhadap organisasi dan pekerjaan, sehingga merasa memiliki, menjaga nama baik organisasi, dan jika perlu, membela organisasi tersebut. Yang kedua, ada ketekunan. Ketekunan sangat berhubungan dengan kerajinan. Seorang sekretaris harus tekun dan rajin dalam melaksanakan pekerjaannya, karena jika tidak pekerjaan kantor akan terbengkalai. Yang ketiga yang harus dimiliki seorang sekretaris yaitu kesabaran. Sifat sabar yang dimaksud mengandung arti ulet dan tidak cepat putus asa dalam melaksanakan pekerjaan. Yang keempat ada kerapian. Setiap pekerjaan menuntut kerapian, karena pekerjaan yang rapi menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut ditata dengan baik. Selain kerapian teman-teman, dalam pekerjaan juga harus mengedepankan penampilan, karena penampilan yang baik bagi sekretaris juga penting. Dan yang terakhir, dapat menyimpan rahasia. Seorang sekretaris harus dapat menyimpan rahasia, baik rahasia perusahaan, rahasia organisasi, dan rahasia lainnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu indikator dan faktor. Saya mengukur keberhasilan organisasi dalam 3 organisasi. Yang pertama, indikator usaha, yaitu sumber dana yang digunakan untuk pelayanan atau input. Yang kedua, indikator pencapaian, yaitu pelayanan apa yang dapat disediakan dan dicapai dengan input yang tersedia, yaitu output dan outcome. Yang ketiga, indikator yang menghubungkan usaha dan pencapaian indikator efisiensi, yaitu perbandingan input dan output. Indikator efektivitas, yaitu perbandingan input dan outcome. Nah, materi terakhir kali ini yaitu metode pengukuran kerja. Dikembangkan oleh Kaplan tahun 1992 dan Norton 1996 dan mengacu pada 4 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif keuangan, yang kedua, perspektif pelanggan, yang ketiga, perspektif internal, dan yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Baiklah, itulah tadi materi singkat dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.